Seolah-olah golongan yang kedua ini mengkerengkeng dan mengurung Allah. Seolah-olah dia hanya menganggap Allah itu ada ketika Ramadan saja. Lalu ketika berada di luar Ramadan, dia tidak menganggap Allah itu ada. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari berganti, musim berubah. Dari waktu ke waktu bergulir dengan begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin sore kita meninggalkan bulan suci Ramadan, tapi rupanya kita sudah lewat dari pertengahan bulan Syawal. Tidak lama lagi kita pun akan meninggalkan bulan Syawal ini. Kita menyadari dengan sepenuhnya bahwasanya di akhir-akhir waktu ini, masa demi masa, waktu demi waktu bergulir dengan begitu sangat cepat. Dan itu wajar, karena itu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa salah satu tanda dunia ini tak lama, tanda dunia ini semakin dekat dengan kehancuran, semakin dekat dengan kiamat, salah satu tandanya waktu berlalu begitu cepat. Dan itu biasa. Dan itu sudah qadar Allah, takdir Allah. Maka sekarang kita baru merasakan, baru masuk di awal tahun, tak lama terasa kita pun sudah sampai di penghujung tahun. Nah, baru kemarin kita merasakan menikmati seluruh rangkaian ibadah sebulan suci Ramadan. Salat tarawih, puasa bersama-sama, iftar jam'i, buka bersama dengan keluarga, dengan sanak, dengan karyawan, dengan segala handai tolan kerabat tetangga kita. Dan begitu juga dengan tadarus bacaan Quran kita, masih terngiang-ngiang di telinga kita suara tadarus yang terpancar jelas dari mikrofon masjid di seluruh masjid yang ada di tempat kita. Tapi ternyata waktu itu sudah berlalu dan kita kembali ke kehidupan kita yang biasa. Makanya pada kesempatan Jumat kali ini khatib hanya menyampaikan 3 pesan. Bahwasanya ada 3 golongan manusia setelah Ramadan itu berlalu. Kita ingin tahu sampai di mana kita, masuk di golongan kelompok yang mana kita. Jangan sampai nanti kita masuk ke kelompok yang sangat tidak disukai oleh Allah. Maka ini adalah kelompok-kelompok yang sudah digambarkan oleh agama ini, bahwasanya ada 3 golongan, 3 kelompok manusia setelah Ramadan itu berlalu. Kenapa dibentuk kelompok ini? Karena efek dari seluruh Ramadan itu akan meninggalkan bekas dan jejak pada diri manusia. Wabil khusus bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Bagi kita yang tidak, bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, maka mereka tidak akan merasakan bekas dan apapun pada bulan suci Ramadan. Maka kita bagi orang muslim, orang yang beriman, orang yang bertakwa dan ikut serta beribadah selama Ramadan, maka Ramadan pasti meninggalkan bekas bagi orang yang sukses dididik dan ditempa oleh bulan suci Ramadan itu. Golongan yang pertama adalah golongan yang dulu sebelum Ramadan dia sangat banyak dosa. Sebelum Ramadan tak pernah ke masjid, tidak pernah berbuat kebaikan, beribadah, bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Tapi ketika Ramadan masuk, dia berubah. Ramadan sudah mulai masuk pada hatinya dan dia sudah mulai taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya rajin. Puasanya full 29 hari, 1 bulan penuh. Salatnya ke masjid. Yang lama selama ini tak pernah ke masjid, 5 waktu dia ke masjid. Berzikir mengingat Allah. Bacaan Qur'annya banyak, bahkan sampai khatam 1-2 kali selama bulan suci Ramadan.
dan setelah Ramadan berlalu, setelah Ramadan itu lewat, setelah Ramadan itu selesai, dia tetap istiqomah dalam ibadah itu. Sebelum Ramadan tak pernah ke masjid, selama Ramadan rajin ke masjid, selama Ramadan rajin puasa, selama Ramadan banyak berbuat baik dan kebaikan, selama Ramadan tak pernah takut berbuat dosa dan tidak pernah bergelimang lagi dengan dosa. Setelah Ramadan itu selesai, dia istiqomah dalam perbuatan itu, maka inilah golongan yang paling hebat dan yang paling mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuklah hendaknya ke dalam golongan yang pertama ini. Karena ini, golongan yang pertama ini adalah salah satu tanda yang ibadahnya diterima selama bulan suci Ramadan. Efek dari kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah keistiqomahan. Istiqomah dia dalam ibadah, istiqomah dia dalam bertahajud kepada Allah, istiqomah dia dalam bacaan Qur'annya, istiqomah dia dalam sedekahnya, istiqomah dia dalam rasa takutnya untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka ini tanda orang yang ibadahnya diterima Allah selama bulan suci Ramadan. Dan ini salah satu ciri orang yang meraih dan mendapatkan malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini golongan yang pertama. Makanya ketika Ramadan dia rajin puasa, setelah Ramadan dia pun puasa. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa sebulan penuh selama Ramadan, summa atsba'i sittan min Syawali, kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kasiyamid dahr, maka dia sama seperti berpuasa setahun penuh. Rasa rindu dengan aroma, rasa rindu dengan nuansa Ramadan itu membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu dengan menahan lapar dan haus, rindu dengan rasa takut yang begitu hebat dalam hatinya ketika menahan lapar dan haus. Itu yang dia ulang sehingga dia istiqomah dalam puasanya. Tak cukup dan tak puas dengan puasa 30 hari, dia sambung lagi puasa di 6 hari di bulan Syawal. Nanti di bulan-bulan lain dia berpuasa lagi, ditambah lagi dengan puasa sunnah Senin dan Kamis, ditambah lagi dengan puasa Yaumil Abid 3 hari di setiap pertengahan bulannya. Maka dia rindu nuansa Ramadan itu, maka dia tetap istiqomah. Dan ini adalah golongan kelompok manusia yang pertama, yaitu manusia yang istiqomah dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan manusia yang kedua adalah ketika sebelum Ramadan datang dia tak pernah ke masjid. Sebelum Ramadan datang dia tak pernah berbuat baik. Solatnya tak jelas, bacaan Quran tak pernah, berbuat baik sangat jarang, bergelimang dengan dosa, berselimutkan dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Lalu selama Ramadan datang dia mulai taat kepada Allah. Yang selama ini tak pernah ke masjid, dia mulai melangkahkan kakinya ke masjid, ikut solat tarawih dengan jamaah-jamaah yang lain. Siangnya dia berpuasa, ditambah lagi dengan amal kebaikan yang lain, bersedekah, baca Quran, berzikir. Dia ikut seperti orang muslim yang lainnya. Dia taat dan takut kepada Allah selama Ramadan itu berlalu. Tapi setelah Ramadan itu selesai, maka dia kembali ke pengaturan awal. Dia kembali ke bawaan pabriknya. Dia kembali dalam gelimangan maksiatnya. Yang selama sebelum Ramadan dulu tak pernah ke masjid, kembali lagi tak pernah ke masjid. Seolah-olah golongan yang kedua ini mengkerengkeng dan mengurung Allah. Seolah-olah dia hanya menganggap Allah itu ada ketika Ramadan saja. Lalu ketika berada di luar Ramadan, dia tidak menganggap Allah itu ada. Ada sebuah fenomena dalam kehidupan kita. Dan ini pun barangkali banyak di sebagian di antara kita sering menjumpai ini. Ada orang bekerja, barangkali perempuan, bekerja di sebuah kantor ataupun perusahaan, ataupun bekerja di pasar, dengan pakaian yang serba singkat, mohon maaf, tidak menutup kepala.
Lalu ketika azan masuk, berkumandang di masjid, dia pun ikut sholat ke masjid. Dia pakai mukena, dia sholat seperti orang lain, dia taat dan tunduk kepada Allah, ikut melaksanakan perintah Allah yang 5 waktu sehari semalam. Tapi setelah selesai sholat, mukenanya dia gulung kembali, dia lipat rapi lagi, masuk ke dalam tas, lalu dia keluar dengan mengumbar aurat lagi. Orang yang seperti ini menganggap berarti Allah itu hanya ada di masjid saja. Artinya dia menganggap Allah hanya ada dalam masjid, Allah tak ada di luar masjid, Allah tak ada di pasar, Allah tak ada di kantor, Allah tidak ada di jalan. Tidak, Allah ada di mana-mana. Maka orang yang golongan kedua tadi sama seperti itu. Dia hanya menganggap Allah itu ada selama Ramadan saja. Maka dia taat, dia tumpuk amal, dia tumpuk segala kebaikan, dia tumpuk segala ibadah. Nanti setelah Ramadan itu selesai dan clear, dia kembali lagi seperti semula, bergelimang lagi dengan maksiat, bercampur lagi dengan dosa, tak lagi sholat, tidak lagi baca Quran. Itulah fenomena yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa takut kita cenderung sudah mulai hilang dan sudah bahkan tidak lagi tersisa ketika Ramadan itu selesai. Selama Ramadan kita rasa takut itu sangat jelas dan rasa takut itu sangat banyak pada diri kita. Selama Ramadan dulu kita sholat zuhur, dalam sholat zuhur kita berwudu, dalam berwudu kita berkumur-kumur. Andaikanlah kita tidak takut kepada Allah, kumur-kumur 3 kali, lalu yang kita keluarkan hanya 2 kali. Siapa yang tahu? Jangankan orang yang di sebelah kita, jangankan orang yang ada di samping kita, orang yang melihat kita pun tak tahu dia barangkali kita mengkorupsi kumur-kumur itu 1 kali. Tapi apakah kita mau melakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Maha melihat dan Allah menyaksikan perbuatan kita. Rasa takut itulah yang dihadirkan Ramadan. Nah, rasa takut itu kalau Ramadan sudah selesai, maka dia pun selesai. Maka ini golongan yang sangat tidak kita harapkan. Banyak orang yang dulu di awal Ramadan masjid ini full jamaah tarawihnya. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, ramai sampai 2-3 shaf, sampai 4-5 shaf, ramai sholat berjamaah. Tapi ketika Ramadan itu berlalu, maka kembali lagi jamaah yang datang hanyalah pemain-pemain tetap saja. Yang tua-tua sudah bau malaikat maut, yang besok pagi akan mati, dicabut nyawanya oleh Allah, itu saja yang ke masjid. Yang muda, yang bertenaga, yang kuat, yang kekar, yang ototnya, yang suaranya menggelegar, tak lagi datang ke masjid. Kita kembali ke awal kita. Yang dulu di Ramadan, sholat tarawih di awal Ramadan ramai sampai tak dapat tempat dalam masjid, sehingga buat shaf baru di lapangan, buat shaf baru di teras, di emperan, di lataran masjid, sakingkan ramainya. Tapi ketika sholat Jumat datang, yang datang itu hanyalah orang-orang yang dapat panggilan Allah saja. Kita tak pernah takut kepada Allah, dan kita bahkan lupa kepada Allah ketika Ramadan itu selesai. Golongan yang ketiga dan yang terakhir, sebelum Ramadan, selama Ramadan, dan selesai Ramadan, tidak ada perubahan apapun. Dia tetap bergelimang dalam dosa, dia tetap bermandikan dengan maksiat, dengan kemungkaran, tak pernah takut kepada Allah. Ingat, hidup ini akan ada akhirnya, saudaraku. Siapa yang kekal? Ada orang yang hidup abadi? Tidak. Ada orang yang kekal abadi? Tidak. Semua kita akan sampai pada garis finish kita masing-masing. Kita manusia seperti orang yang ikut menjadi peserta arisan. Kita menunggu giliran kita saja, saudaraku. Kapan masanya kita? Kapan giliran kita? Maka dia tidak dapat dimajukan dan juga tidak dapat dimundurkan walaupun hanya sekedip mata. Malaikat maut tidak pernah salah alamat. Malaikat maut tidak pernah salah mencabut nyawa. Malaikat maut tidak pernah terlambat dan tercepat dalam mencabut nyawa kita. Dia akan datang sesuai apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, yang sudah ditetapkan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, tapi walaupun demikian, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang,
Allah lebih mencintai orang-orang yang mau mengakui kesalahannya, lalu dia bertaubat kepada Allah, dan dia tidak lagi mengulangi perbuatan dosa yang sama. Maka ini orang lebih dicintai oleh Allah dari orang yang sholat, yang bersedekah, yang beramal soleh, yang tiap tahun pergi umroh dan haji, tawaf 7 putaran di Ka'bah, sa'i di Bukit Safa dan Marwah, tapi angkuh dan sombong, tapi ria dengan ibadahnya. Allah lebih cinta orang yang mau menangis, meneteskan air mata karena dosa, bertaubat kepada Allah, daripada orang yang banyak amal tapi ria dan angkuh dan sombong. Maka bagaimanapun dosa kita, Allah tetap mengampuni segala perbuatan kita. Walaupun dosa kita seluas lautan yang tidak berujung, tapi ampunan Allah seluas langit dan bumi. Bertaubatlah kepada Allah. Tubu ilallah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Taubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Andaikan rasa takut kembali datang, ketika panggilan Allah datang, menggelegar masuk suara azan itu ke dalam gendang telingamu, lalu dia mendarat tepat di lubuk hatimu yang paling dalam. Langkahkan kaki, pasang niat ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, datang ke rumah Allah, bersimpuh sujud di hadapan Allah, tempelkan jidat. Jidat bukanlah anggota tubuh manusia yang bisa disentuh dan dipegang oleh sembarangan orang, tapi ketika dalam sholat, jidat itu kita letakkan sebuah anggota tubuh yang letaknya paling tinggi dan tidak bisa dipegang oleh siapapun, tapi dalam sholat kita letakkan di tempat yang paling rendah, yang paling hina, di atas lantai yang dipijak dan diinjak oleh telapak kaki. Menandakan apa? Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari 3 golongan ini kita menyadari masuk kemana golongan kita ini. Kita masuk ke kelompok yang mana? Mudah-mudahan sama kita berdoa, mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok yang pertama, yang meraih ampunan Allah dan selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau menghitung mau Ramadan mau tidak, mau dalam keadaan berpuasa ataupun tidak, kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita tetap menjadi manusia yang meraih cita-cita. Apa cita-cita orang mukmin yang paling besar dalam hidupnya? Yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat ketika berada di amal penimbangan amalnya di padang mahsyar, lalu dia disatukan oleh Allah di dalam surga bersama orang-orang yang soleh, bersama para ulama, bersama para nabi dan rasul di dalam surga Allah yang paling mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.